warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya nggak semangat. Belum makan bukan? Habis belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani rahimakumullah, hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz, para tokoh masyarakat yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa takdim kami, rasa cinta kami kepada para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz, para tokoh masyarakat yang hadir di tempat yang mulia ini. Wabil khusus sahibul bait, sahibul fadilah, mungkin para kiai, para ajengan yang ada di sini yang selalu membimbing kita untuk menuju jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena saya juga tidak belum mengenal satu siapa namanya. Ini kampung juga nggak tahu kampung apa. Saya baru menginjak di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan satu keberkahan buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati, kalau memang ada dari pemerintahan yang hadir di tempat yang mulia ini, kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasih sayang kepada masyarakatnya, kepada yang mengikutinya. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan rangka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala serta bersolawat mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkumpul pada malam yang mulia ini, kita termasuk orang-orang yang selalu cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dan senantiasa cinta kepada umatnya, cinta kepada kita, mulai kita di dunia sampai kelak di akhirat. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang dan cinta kepada umatnya. Mudah-mudahan kelak di akhirat nanti kita diaku sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah di bawah syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah pertolongannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
di bawah bendera naungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini tadi saya suruh ngisinya cuma 10 menit katanya. Masih ada penceramahnya 5 lagi sampai subuh. Sanggup nggak? Sanggup. Benar. Terusin nanti Habib pulang duluan. Ikhwan rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita berkumpul dalam acara Muharram, acara daripada santunan anak yatim. Di acara Muharram ini setiap tahun mungkin kita berkumpul mengadakan acara Muharram, acara santunan anak yatim. Di bulan Muharram ini bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun kita bertemu dengan bulan Muharram. Di bulan Muharram ini ada kejadian, ada peristiwa besar, yaitu hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Di kota Madinah, di kota Mekah, Rasulullah SAW mendapat ujian, cobaan, rintangan dari siapa? Dari musuh-musuhnya, yaitu dari kafir Quraisy. Dan Rasul diperintahkan untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dengan perjalanan dari Mekah ke kota Madinah, bagaimana? Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita sebagai umatnya, pengikutnya yang tidak mengalami Rasulullah, apa hijrah kita? Setiap tahun kita bertemu dengan Muharram, tetapi tidak ada perbaikan di dalam diri kita, di dalam diri istri kita, di dalam diri anak-anak kita. Harus ada hijrahnya kita. Bagaimana? Setelah Nabi besar Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan setelah pembukaan kota Mekah tidak ada lagi yang namanya hijrah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh istrinya Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam hadisnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Makkah. Yang ada apa? Jihad. Jihad kita melawan orang-orang kafir, jihad kita melawan hawa nafsu kita. Apalagi yang kedua, wa niyyatun. Maksudnya apa? Niat ini perbanyak, niat kita, niat kebaikan, niat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti di akhirat kita sudah tidak ada lagi amal kita, ada amal kita tidak melakukannya. Amal apa itu? Amalnya yaitu kita setiap hari, setiap waktu mungkin kita berniat, niat kebaikan, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya Allah, kalau saya punya uang banyak, nanti ingin membantu kaum muslimin, ingin sedekah, membantu masjid, pondok pesantren, majelis taklim, fakir miskin, anak-anak yatim. Walaupun kita tidak mempunyai uangnya, tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita sudah berniat, sudah dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat sudah tidak ada amal lagi, ada itu, ada kita tidak melakukannya. Berbanyak kita niat dari sekarang. Niat-niat kebaikan, niat ibadah akan mencatat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengandalkan ibadah kita, ya Allah, kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu ibadah kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Terus kalau kita sekarang hijrahnya kita bagaimana? Jangan kita Rasulullah hijrah, kita tidak hijrah. Kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad SAW, yang pertama hijrahnya kita apa? Tahun kemarin yang sudah kita lewati ini, sering kita meninggalkan sholat yang 5 waktu.
sering meninggalkan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun sekarang, Muharram sekarang, kita hijrah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulu sering meninggalkan sholat yang lima waktu, sekarang kerjakan sholat yang lima waktu. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat yang lima waktu. Ingin sukses di akhirat, kerjakan sholat yang lima waktu. Kalau kita kadang-kadang ingin jadi orang kaya, ingin banyak harta, sholat enggak. Bukan minta kepada Allah, datangnya ke dukun, datangnya ke orang-orang pintar. Padahal kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mematikan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki setiap hari kepada kita, yang memberikan makan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang-kadang kita mengaku seorang muslim, seorang mukmin, tetapi keyakinan kita kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kejadiannya seperti itu, betul tak? Kejadiannya seperti itu, kita harus mengakui. Pada di dalam Al-Quran Al-Karim, wa qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis tengah malam kita kepada Allah, sholat tahajud, doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis, keluarkan air mata kita. Dengan kita tidak pernah mengeluarkan air mata, tidak pernah menangis kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun tengah malam. Kalau kita bangun tengah malam jam 1, jam 2, lihat bola. Bukannya untuk tahajud. Pintar kalau saya nanti membuat hal kebaikan itu susah kita. Malas, dan kejadiannya seperti itu. Makanya di bulan Muharram ini kita hijrah. Yuk kita sholat yang 5 waktu, jangan pernah ditinggalkan. Jangan sampai mengaku saya seorang mukmin, seorang muslim, mengaku saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi sholat subuhnya jam 10 siang, sholat subuhnya jam 9. Ya, pas ditanya lagi sholat apa Pak? Ini sholat duha tapi pakai kunut katanya. Jangan kejadian seperti itu. Mengaku saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah. Tidak mungkin kejadiannya seorang mukmin, seorang muslim seperti itu. Makanya kita hijrah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Yang kedua hijrah kita tahun kemarin, kita di bulan Ramadan banyak orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Padahal mengaku seorang mukmin, seorang muslim, tapi berani meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa uzur menurut agama. Seseorang meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa uzur menurut agama, walaupun 1 kali 1 hari, walaupun dibayar dengan seumur hidup atau 1 tahun puasa tidak akan bisa terbayar. Kenapa? Karena kita sudah melecehkan, menggunakan daripada bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hijrah kita, hijrah yang dulu tahun kemarin saya meninggalkan puasa di bulan Ramadan, kerjaan pada tahun sekarang kita puasa Ramadan. Kenapa kita khawatir? Setiap tahun Ramadan akan datang kepada kita, tetapi kitanya masih bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak? Ini yang jadi pertanyaan buat kita. Masih bertemu tidak nanti tahun depan dengan bulan Ramadan? Kita khawatir tahun depan sudah tidak bertemu dengan bulan Ramadan, yaitu nyawa kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hijrah kita, tahun kemarin kita sering menyakiti hati kedua orang tua kita, tidak pernah membahagiakan orang tua kita. Tahun sekarang kita hijrah, bahagiakan orang tua kita, senangkan hati orang tua kita. Kadang-kadang kita pintar berbuat baik buat orang lain, menolong orang lain, orang tuanya tidak pernah ditolong, orang tuanya tidak pernah dikasih, orang tuanya tidak pernah dibahagiakan. Ingin sukses dunia akhirat, jangan sekali-kali menyakiti hati kedua orang tua kita. Ini yang menjadikan susah di dalam pekerjaan kita. Ini yang menjadikan susah di dalam rezeki kita. Kenapa? Kita sering menyakiti hati kedua orang tua kita. Kadang-kadang kita berbicara, ngobrol dengan orang tua kita, tidak ada akhlak, tidak ada adab, tidak ada sopan santun kita kepada orang tua kita. Terus kita akan bahagia? Tidak mungkin. Jangan berharap, jangan.
Sebagaimana di dalam Al-Quran Al-Karim, wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau kita kadang-kadang ada masalah sedikit dengan orang tuanya, tidak mau datang, tidak mau silaturahmi, tidak mau minta maaf, kadang-kadang seumur hidup sampai meninggalnya tidak mau minta maaf kepada orang tua. Kalau orang tua kita sudah ridho kepada kita, permintaan apapun kita kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang tua kita sudah murka kepada kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang menyakiti hati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, yadkhulun nar, Allah akan masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana akhlak kita kepada orang tua kita? Makanya pantas orang anak-anak kita tidak ada akhlak kepada kita. Pantesan anak-anak kita tidak ada akhlak, tidak ada adab, tidak pernah berbakti kepada kita. Kenapa? Karena kita pun tidak pernah berbakti kepada kedua orang tua kita. Birru aba'ukum tabarrukum asna'ukum, di dalam hadis dikatakan. Tidak mungkin nanti kalau kita sudah tua menangis dan menangis, anaknya tidak ada yang datang, orang tuanya sakit tidak ada yang mengobatinya, tidak ada yang datang, tidak ada yang menyuapi makannya, tidak ada yang gantiin pakaiannya. Setiap hari di kasur menangis dan menangis. Kenapa anak-anak saya tidak ada yang datang, tidak ada yang menengoknya? Jangan menyalahkan anak-anak kita. Kenapa? Karena kita pun tidak pernah berbakti, tidak pernah membahagiakan hati kedua orang tua kita. Para alim ulama kita bisa menjadi orang besar, bisa menjadi wali besar bukan karena ibadahnya, bukan karena ilmunya. Berkat apa? Berkat sayang, cinta, berbakti kepada ibu bapak. Bagaimana cerita orang-orang terdahulu? Mereka orang sampai bisa dikenal di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, sampai mengenal para malaikat, tapi orang biasa. Contohnya siapa? Imam Uwais Al-Qarni. Al-Imam Uwais Al-Qarni orang Yaman yang miskin, tetapi bagaimana kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kedudukannya di hadapan Rasulullah? Bagaimana kedudukan di hadapan para malaikat? Sampai Rasulullah mengirimkan salam buat Al-Imam Uwais Al-Qarni dan menitip pesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau kau nanti bertemu dengan Al-Imam Uwais Al-Qarni, kau kirimkan salam dari aku dan engkau memintakan ampunan kepada Allah melalui Al-Imam Uwais Al-Qarni. Bagaimana sahabatnya Nabi Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali kedudukannya di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah besar. Ini Al-Imam Uwais Al-Qarni masih dimintakan untuk mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkenapa? Sayang cinta kepada ibunya, tidak pernah meninggalkan ibunya kemanapun selalu izin. Tidak pernah meninggalkan ibunya, setiap hari melayaninya, makannya, minumnya, semuanya bisa menjadi orang besar. Sampai terkenal di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, di hadapan para malaikat. Kita pun ikuti jejak Al-Imam Uwais Al-Qarni. Ada lagi satu cerita, ini contoh. Ini orangnya bukan zaman dahulu, bukan sekarang, tapi bertemu dengan orangnya. Ini orang mempunyai apa? Mempunyai membangun masjid dengan orang kaya ya. Setiap hari membantu kaum muslimin fakir miskin. Punya pondok pesantren, berapa pondok pesantren, dan mengirimkan santrinya sampai ke Yaman. Ketika habis belajar bareng di Yaman, ini bertemu dengan santri-santrinya beliau. Punya apa lagi? Punya rumah sakit di beberapa kota. Punya apa lagi? Perusahaan yang banyak. Sampai saya bertanya kepada santrinya, kok bisa kejadian seperti ini? Bisa menjadi orang Masya Allah? Kenapa? Santrinya bercerita, ini pimpinan kami yang punya pesantren setiap hari sebelum berangkat ke kantor datang ke rumah ibunya,
ibunya dimandikan, ibunya digantikan pakaiannya, dikasih makan, disuapin, dikasih obatnya setiap hari seperti itu, dan mencium tangan bolak-balik minta doa dari ibunya dan minta ridho dari ibunya. Akhirnya keluar kata-kata dari ibunya, ridho. Kalau sudah ridho, seorang ibu mengatakan ridho kepada anaknya, ini orang akan menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Menjadi orang yang bagaimana? Sa'idun di dunia wa sa'idun fil akhirah. Menjadi orang yang bahagia di dunia, lebih bahagia lagi nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, di dunia saja sudah Allah perlihatkan kepada siapa? Kepada orang tersebut bagaimana nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, di antaranya dosa yang Allah akan langsung perlihatkan di dunia. Jangankan nanti di akhirat, langsung Allah akan perlihatkan di dunia. Dosa apa itu? Uququl walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hati, jangan coba-coba menyakiti hati kedua orang tua kita. Kalau kita ingin diaku daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perintah daripada Rasulullah SAW. Ini hijrah kita. Jangan setiap tahun kita bertemu dengan bulan Muharram sama orang tua kita tidak pernah berbuat baik, tidak pernah membahagiakan, tidak pernah berbakti, yang ada selalu merepotkan, yang ada selalu apa? Selalu kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Tidak pernah kita berbuat sopan. Tapi sebaliknya, awas hati-hati. Ini yang menjadikan kita susah di dalam pekerjaan kita, di dalam rezeki kita setiap hari, karena kita tidak pernah membahagiakan hati kedua orang tua. Apalagi jangan sekali-kali memutuskan tali silaturahmi dengan orang tua kita. Awas hati-hati. Yang selanjutnya, apalagi hijrah kita. Hijrah kita yang tahun kemarin kita sering banyak kejadian, sering menelantarkan anak-anak kita, sering anak-anak kita tidak pernah berbuat, tidak sholat, dibiarkan, tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, dibiarkan. Anak-anak kita maksiat kepada Allah, kena narkoba, dibiarkan. Mabok-mabokan dibiarkan, punya anak perempuan keluar rumah nggak pakai kerudung dibiarkan, pakai celana pendek kelihatan auratnya dibiarkan. Berarti kita telah melantarkan anak-anak kita. Kita hijrah, didik anak-anak kita untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Jangan dibiarkan mereka orang bodoh terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Jangan kita kadang-kadang orang tuanya enak-enakan ngaji kemana-mana, ibunya hadir majlis kemana-mana, bapaknya juga seperti itu, tetapi anaknya tidak sholat dibiarkan, nggak sholat subuh, tidak dibangunkan. Anak itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyia-nyiakan amanah dosa besar. Nanti di hadapan Allah di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban tentang anak-anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada sengatan api neraka. Maksudnya apa ini ayat? Ini maksudnya kita harus mendidik anak-anak kita, penerus kita, dididik tentang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Jangan sampai mereka bodoh terhadap agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya tentang sholat tidak tahu, tentang wudhu tidak tahu, tentang apa lagi? Tentang puasa di bulan Ramadan tidak mengerti. Tetapi kita harus mendidiknya. Di dalam hadis juga dikatakan nanti di akhirat ada orang-orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala membawa dosa yang besar. Dosa apa itu? Dosa orang tua yang telah melantarkan anak-anaknya. Dosa orang tua yang telah membodohkan anak-anaknya, tidak mengerti tentang agama yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus kompak antara ayah dengan ibunya mendidik anak-anaknya. Ayahnya A, ibunya pun harus A. Jangan ayahnya mendidik ke kanan, ibunya ke kiri, sudah tidak menyambung. Tidak akan ada hasilnya. Harus mendidik. Terus kita berbicara, hadir dan saya
orang tuanya saya bodoh, tidak mengerti agama, tidak bisa baca Al-Quran atau yang lainnya. Banyak majlis taklim, banyak para alim ulama, banyak para kiai, banyak para ajengan, banyak pondok pesantren di mana-mana. Titipkan anak kita di mereka, masukkan ke pondok pesantren agar dididik cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Tetapi ada catatannya, kalau kita masukkan anak kita ke pesantren, mohon maaf, lihat kiainya keluaran dari mana, alirannya bagaimana, sesuai tidak dengan yang ada di kampung kita, sesuai tidak yang ada dengan guru-guru kita. Sekarang banyak kejadian, apa kejadiannya? Kita memasukkan anak ke pondok pesantren agar menjadi ustaz, tapi keluar bukan jadi ustaz, jadi murtad keluar dari pesantren. Orang tuanya dikafir-kafirkan. Perempuan lagi haid bisa megang Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, bisa masuk masjid. Aliran mana? Tidak sesuai dengan syariatnya Nabi. Kalau sudah tidak sesuai dengan syariat Nabi, mau segede apapun imamahnya, mau segede apapun sorbannya, mau 10 meter, tidak usah diikuti. Sekarang banyak kan kejadian begitu. Banyak sekarang kejadian seperti itu. Makanya kalau kita masukkan ke sana, lihat gurunya, sanad ilmunya kemana. Jangan sampai sanad ilmunya bukannya kepada Rasulullah, kepada orang Yahudi, kepada orang-orang kafir. Banyak kejadian seperti itu. Hati-hati. Dan ini tolong diperhatikan. Kita masukkan anak kita ke pesantren, lihat ustaz-ustaznya, lihat kiainya keluaran dari mana. Ini udah gak sejalan dengan kita, tidak sejalan dengan guru-guru kita, tidak sejalan yang ada di kampung kita, alirannya beda. Tinggalkan, anak dicabut segera. Jangan sampai nanti anaknya kopes ke rumah, orang tuanya ditunjuk-tunjuk, orang tuanya syahadat lagi, orang tuanya dikafir-kafirkan. Bayangkan bagaimana kejadian seperti itu. Kalau sudah masuk aliran sesat di daerah kita, ini yang kita khawatir. Makanya didik anak-anak kita agar imannya kuat, agar akidahnya kuat. Jangan sampai yang akan meneruskan perjuangan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kuat imannya, tidak kuat akidahnya. Kita alhamdulillah zaman sekarang masih bertemu dengan para alim ulama yang masya Allah, para kiai yang masya Allah, para ajaran yang masya Allah, para hadain yang masya Allah. Tapi ingat, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, wallahu a'lam, anak-anak kita masih muslim atau tidak ada yang bisa menjamin, kecuali kita mendidiknya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang soleh. Ini satu perhatian buat kita. Harus ada hasilnya, kita harus ngaji, pulang ke rumahnya masing-masing, lihat anggota keluarga kita bagaimana, lihat anak-anak kita bergaulnya dengan siapa. Apalagi kita sekarang khawatir, pas kejadiannya sudah jauh, kok anaknya senang laki-laki dengan laki-laki ya, perempuan dengan perempuan ya. Hati-hati. Kalau di dalam satu kampung, di dalam satu daerah ada yang seperti itu, tunggu laknat Allah Subhanahu wa taala akan turun, akan turun laknat di daerah kita. Hati-hati. Makanya lihat dari semenjak kecil, makanya kata agama juga harus dipisahkan tempat tidurnya, yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan harus apa? Harus semuanya sudah dididik agama, sudah tertata rapi. Tapi kadang-kadang kita ini yang bodoh, kadang-kadang nggak ngerti agama, tidak pernah hadir majelis ilmu, tidak pernah datang kepada para alim ulama, para kiai, para ajengan. Kita jauh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan di dalam diri kita bahwa nanti kita akan dipertanggungjawabkan tentang anak-anak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini hijrah kita, tolong perhatikan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah. Dan juga hijrah kita tahun kemarin, kita banyak berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak
berbuat lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang bulan Muharram ini perbanyak kita menangis kepada Allah, perbanyak kita berzikir kepada Allah, perbanyak beristighfar kita kepada Allah, perbanyak menangis, bertaubat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat pada tahun kemarin. Dan juga kita harus muhasabah. Satu tahun kemarin kita banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat kita diberikan harta, diberikan anak, dan kita yang paling agung kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tahun kemarin kita banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Koreksi diri kita banyak dipergunakan untuk ibadah kepada Allah atau sebaliknya banyak dipergunakan untuk maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak kita beristighfar sekarang, menangis kepada Allah, beristighfar dan beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita banyak meninggalkan sholat yang 5 waktu, banyak meninggalkan puasa di bulan Ramadan, banyak durhaka kepada kedua orang tua kita. Kita yang laki-laki tidak melaksanakan hak-hak untuk istrinya, dan istrinya pun tidak melaksanakan hak-hak untuk suaminya. Kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal muttaqin. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana setiap hari, setiap malam tidak pernah kurang, selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Itu Rasulullah. Apalagi kita yang banyak dosa, kita harusnya setiap hari 70.000 kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga tadi kita apa? Kita banyak apa? Kita tentang mendidik anak kita, itu yang akan nanti kita dituntut di akhirat. Maka di bulan Muharram kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menangis kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita hijrah yang tadinya tahun kemarin kita tidak sayang, tidak menyantuni anak-anak yatim, di Muharram ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Santuni anak-anak yatim, apalagi sayang anak-anak yatim, sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah hafiz. Kata Nabi besar Muhammad SAW, kami bersama orang yang mengurus daripada anak-anak yatim seperti ini. Dekatnya nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasihi sama kita, sayangi anak-anak yatim. Tapi jangan salah pengertian, di dalam satu daerah ada pas Muharram kumpulin anak yatim terus diusap kepalanya, habis itu suruh pulang. Bukan begitu. Bukan hanya diusap, tapi apa sama kita santuni uangnya, paketnya, sembakonya kita kasih buat anak-anak yatim. Ini nanti yang akan apa? Bersama Rasulullah di akhirat, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana di dalam hadis Nabi dikatakan, rumah yang paling baik kaum muslimin yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diberi hak-haknya anak tersebut. Yang paling buruk rumah kaum muslimin yaitu di dalamnya ada anak yatim, tetapi anak yatimnya tidak diurus, yang ada dihardik, dimarahi, terus dicaci maki, tidak diurus. Ini rumah yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ada anak yatim, ini rumah yang paling baik, yang paling akan keluar cahaya kebaikan dengan mendidik anak-anak yatim. Anak-anak yatimnya disekolahkan, anak-anak yatim dimasukkan di pesantren, kita biayai, itu akan menjadi nanti ladang pahala kita nanti di akhirat. Jangan, tapi sebaliknya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Yaitu orang yang menghardik anak yatim, yang menyakiti anak yatim, atau yang memakan harta anak yatim. Banyak kejadian kadang-kadang ngumpulin harta, ngumpulin sumbangan kemana-mana buat anak yatimnya nggak ada. Kadang-kadang menyebutkan anak yatimnya 100 orang, yang dikasih 10 orang. Ini termasuk orang-orang yang berdusta agama. Awas hati-hati, awal kalladhi yukadzibu bidin, fadhalika alladhi yad'u al-yatim.
Ini termasuk orang-orang yang mendustakan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didik mereka ini anak-anak yatim, didik anak-anak kita untuk selalu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Jangan sampai anak-anak kita, anak yatim kita tidak mengenal Allah dan Rasul. Cintai anak-anak yatim. Setiap tahun yang mampu kita kumpulkan harta kita, uang kita, atau yang lain kemampuan kita untuk bisa apa? Untuk bisa membantu daripada anak yatim. Terutama besok, sekarang ini Muharram, yaitu di antaranya kita untuk mengusap kepala anak yatim dan membantu. Banyak buat besok nih, hari sekarang dan besok, terutama kepada para alim ulama, kita banyak yang dianjurkan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Ada lagi apa? Itu membantu anak-anak yatim. Apalagi kita ziarah kepada orang-orang alim, ziarah datang kepada orang tua kita. Apalagi kita apa? Memakai celak mata, ini sifat mata, atau apa? Memotong kuku. Kapan waktunya besok? Apalagi banyak lagi dan perbanyak sedekah besok nih, membantu kaum muslimin. Bantu juga keluarga kita, katanya bisa biasa ngasih buat keluarga, buat istrinya 50.000, tambah jadi 100.000, yang biasa 25 jadi 50, tambah untuk kehidupan di dalam keluarga kita. Perbanyak sedekah kita. Atau lagi apalagi amalannya besok, banyak baca, apalagi baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Yaitu surat apa? Surat Al-Ikhlas itu surat Qul Huwallahu Ahad. Itu yang dianjurkan oleh para alim ulama. Untuk apa? Untuk dikerjakan pada besok ini hari 10 Muharram. Ikhwan rahimakumullah, hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang satu anak yatim tadi sudah apa? Sudah kita kerjakan sama orang-orang sini. Mudah-mudahan satu amal baik kita nanti di akhirat celengan kita ketika kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kita nantikan, yaitu amal baik, amal soleh kita dengan kita menyantuni anak-anak yatim. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga Habib akan menyampaikan satu hadis, dan ini amanah daripada Nabi Muhammad SAW. Amanah daripada siapa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Adhiya wal Muttaqin, Nabi Muhammad SAW. Ini perintah daripada Rasulullah, bukan dari siapa? Bukan dari presiden, dari menteri, bupati, bukan dari gubernur, RT, RW, lurah, bukan. Ini dari Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia di dunia. Satu hadis saja kita bisa mengerjakan ini. Mudah-mudahan kita diaku sebagai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum ala salasi khisal. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahlul bait wa qira'atul Qur'an." Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum ala salasi khisal." Ajarkan, didik anak-anak kalian, didik keluarga kalian, didik istri kalian 3 perkara, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kata Imam Suyuti bukan 3 tapi lebih daripada 12 atau 10. Tapi kalau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW 3 perkara. Ini 3 perkara yang tadi Imam Suyuti salah bukan itu, tapi hadis tentang daripada kalau anak ada meninggal dunia. Tapi kalau ini khusus tentang mendidik anak-anak kita. Didik anak-anak kita 3 perkara kata Rasulullah. Yang pertama, didik untuk cinta kepada Nabi kalian. Ini yang harus kita tanamkan di dalam diri anak-anak kita. Didik semenjak kecil siapa Nabi Muhammad SAW. Bagaimana nasabnya Rasulullah, kapan dilahirkannya, kapan meninggalkan kita Rasulullah, dan di mana dilahirkan dan di mana meninggalnya Rasulullah. Ini harus ditanamkan di dalam diri anak-anak kita. Tetapi kalau kita kan kadang-kadang bagi anak-anak kita lebih mengenal artis daripada Rasulullah. Terus kita akan disebut saya cinta kepada Rasulullah. Bohong cinta kita. Harus dari kecil agar sampai besar pun akan selalu cinta kepada Rasulullah. Idola kita Rasulullah.
pemimpin kita Rasulullah. Jangan mengaku saya cinta kepada Rasulullah, saya umat Rasulullah. Yang diidolakan orang kafir, yang diidolakan orang-orang barat, yang diidolakan pemain bola, yang diidolakan pemain film, yang diidolakan penyanyi. Akan bagaimana? Nanti kalau di akhirat, kalau Rasulullah tidak memberikan syafaat kepada kita, jangan menyalahkan. Kalau nanti di akhirat Rasulullah tidak memberikan pertolongan kepada kita, jangan menyalahkan. Nanti di akhirat kalau Rasulullah tidak melihat kepada kita, Rasulullah tidak menengok kepada kita, jangan menyalahkan. Karena kita apa? Mengaku umatnya Rasulullah, tetapi akhlaknya, kelakuannya, setiap harinya tidak mengikuti jejak jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata Rasulullah, ajarkan cinta kepada keluarga keturunannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Sekarang kadang-kadang namanya ulama ustaz, ilmunya banyak, Al-Qur'annya hafal, hadis hafal, kitab hafal, tetapi mengajarkan kepada pengikutnya agar benci kepada keturunan keluarga, yaitu habaib keturunan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, kita ikuti para guru-guru kita yang mereka orang selalu mencintai keluarga dzurriyyah daripada keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak cinta kepada mereka, nanti di akhirat kita mengaku ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak mengaku kepada kita. Terus engkau mengaku cinta kepadaku, tetapi engkau tidak cinta kepada keturunanku, bohong cinta. Awas, hati-hati. Bagi kita bukan di medsos menjelekkan ini, yang mengatakan habaib itu tidak ada keturunannya, hati-hati kita terbawa. Di dalam hadis Nabi dikatakan, barang siapa atau seseorang yang meninggal dunia tetapi di dalam hatinya ada rasa benci walaupun sedikit kepada keturunan keluarga Rasulullah, meninggalnya dalam keadaan kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang meninggal dunia di dalam hatinya ada rasa cinta kepada keluarga keturunan Rasulullah, meninggalnya dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini harusnya membukakannya para kiai, para ajin. Tapi mau tidak mau, saya pun harus membuka. Banyak sekarang yang mengajarkan begini, begitu, agar apa? Agar kita jauh dari para habaib. Dari dulu, ulama-ulama kita tidak berpisah antara kiai dengan para habaib. Dan para habaib tidak belajar kepada kiai, para kiai belajar kepada para habaib. Guru-gurunya kiai yang ada di Indonesia, bahasa Asy'ari atau yang lainnya, belajar kepada para habaib saja, Bani Alawi. Kiai Asy'ari belajar di Mekah, guru-gurunya para habaib. Dan para kiai yang besar yang ada di Indonesia, mereka orang rata-rata belajar kepada para habaib. Jangan sampai kita tertipu dan terbawa dengan apa? Terbawa dengan hal-hal yang kita akan dijauhkan dengan Allah dan Rasulnya, akan dijauhkan dengan kepada keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para dzurriyyah keturunan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kata Rasulullah, wasiat dari Rasulullah apa? Untuk mengajarkan qiraatul Quran, ajarkan anak-anak kita bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai anak-anak kita bodoh terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Terus kalau kita orang tuanya yang meninggal dunia, siapa yang akan mengirimkan pahala? Siapa yang akan mendoakan kita? Orang lain tidak mungkin. Tapi kalau kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, yang salihah, mendidik bisa membaca Al-Qur'an atau yang lainnya, ketika orang tua yang meninggal dunia, dikirimkan pahala, dikirimkan doa dari anak-anaknya, menjadi orang tua yang bagaimana? Sa'idun di dunia wa sa'idun di akhirat. Menjadi orang yang bahagia di dunia, lebih bahagia lagi di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang soleh, yang soleh. Jangan sampai nanti
malah kita apalagi meninggalkan harta menjadi fitnah. Tinggalkan anak-anak yang solehah yang selalu akan mendoakan kedua orang tua. Banyak kejadian sekarang, kadang-kadang orang tua yang mau meninggal dunia, pikirannya bagaimana tuh? Bagaimana ya nanti anak saya makan enggak? Bagaimana ya anak saya nanti begini begitu? Bagaimana kehidupannya? Banyak yang begitu. Banyak nggak? Banyak kejadian seperti itu. Terus ngapain mikirin seperti itu? Kita jangan takut, jangan khawatir. Yang mengasih rezeki setiap hari kepada anak-anak kita Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah jelas dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap makhluk yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kan kadang-kadang sebelum meninggal banyak kejadian, bagaimana ya anak-anak saya nanti masih makan atau enggak? Harusnya yang jadi pikiran buat kita sebelum meninggal, nanti anak-anak saya masih muslim atau tidak? Anak-anak saya masih sholat atau tidak? Anak-anak saya masih puasa Ramadan atau tidak? Itu yang harus jadi pikiran buat kita. Kalau masalah rezeki yang lainnya itu Allah Subhanahu Wa Taala yang nanggung, jangan takut, jangan khawatir. Lihat hewan dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala sudah diatur, apalagi manusia. Karena itu kita tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baru mengaku seorang muslim, seorang mukmin, tetapi keyakinan kita tidak ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tingkatkan lagi keyakinan kita kepada Allah. Setiap ada kejadian apapun, kita dalam keadaan resah, dalam keadaan kita pusing, kita mengadu kepada Allah, kita menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaknya kita karena pusing, kita galau, kenapa kita jauh dengan Allah dan Rasulnya? Tetapi kalau seorang selalu berzikir kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun orang yang selalu bersolawat mengingat kepada Rasulullah, tidak ada pusing, tidak ada sumpahnya, selalu Allah akan kasih segala-galanya. Berkat apa? Karena ada hubungan dengan Allah dan Rasulnya. Kalau kita bagaimana ada hubungan dengan Allah dan Rasulnya, tidak pernah hadir majlis ilmu, tidak pernah hadir majlis zikir, tidak pernah hadir majlis sholawat, makanya keadaannya gersang, kehidupan kita tidak bahagia. Kenapa? Karena kita jauh dengan Allah dan Rasulnya, terus menumpuk harta dan harta, terus bekerja mengumpulkan uang dan uang, tetapi tidak pernah hadir majlis ilmu, tidak pernah hadir majlis zikir, tidak pernah hadir majlis sholawat. Kadang-kadang sholat pun sering meninggalkannya. Makanya kehidupannya tidak ada kebahagiaan, yang ada gersang, panas, tidak ada kedamaian di dalam hati. Mudah-mudahan dengan kita hadir majlis pada malam yang mulia ini, tempat yang mulia ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang mulia ini dengan keberkahan ini majlis kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan semua hajat kita, permintaan kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah duniawi kita, masalah ukhrawi kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada keluarga kita, tetangga kita sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diri kita, keluarga kita, kampung kita, negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bala dan bencana. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabbi Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, dengan keberkahan ini majlis, dengan keagungan daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah kami minta kepadamu agar anak-anak kami, keturunan kami dijadikan anak-anak yang saleh, yang salehah, yang selalu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, selalu berbakti kepada kedua orang tuanya,
dan menjadi penerus perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wal muslimin wa afina wal muslimin wa sallimna wal muslimin wansurna wal muslimin wahbadna wal muslimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibbil qulub dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa fijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum habis itu kita bacakan satu wasilah barang-barang nanti. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Mudah-mudahan semua kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini amalkan, ini satu doa, satu wasilah buat kita semuanya. Baca barang-barang sampai diangkat tangan kita, sampai menangis kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij alal muslimin ya Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij alal muslimin ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij alal muslimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij alal muslimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij alal muslimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij alal muslimin ya Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin farij alal muslimin. Pada yang mau dibaca, diamalkan, silakan dijajarkan kepada semua yang bertempat yang mulia ini, yaitu dibaca setiap di sholat atau di majlis 7 kali dibaca. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Habis majlis bapak-bapak boleh, habis ibu-ibu boleh, habis sholawatan, habis majlis sedikit silakan diamalkan. Kami dapat dari Guru Habib yang Masya Allah dari Jawa Timur, satu habaib juga. Mudah-mudahan semua yang kurang lebihnya dimohon maaf ya sebesar-besarnya maupun sedikit, mudah-mudahan banyak manfaatnya itu kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.